Salam Pancasila. Mikrofon Saya dipakai. terangkan perlahan-lahan karena ini soal yang sensitif gitu ya. Pak Jokowi bilang negara Pancasila sudah final. Salah. Yang final itu negara republik, bukan negara Pancasila. Di dalam Undang-Undang Dasar yang tidak boleh dirubah cuma bentuk negara. Itu kacau beliau itu. Atau bukan beliau yang kacau, yang membrief dia yang kacau itu. Yang kedua, sejak kapan istilah negara berideologi? Bung Karno nggak pernah menyebut ideologi Pancasila, dia sebut filosofis, Grundslag, dasar filosofi, bukan ideologi. Pak Harto pernah bilang enggak, Harto bilang asas tunggal, asas bukan ideologi itu. Jadi siapa yang mulai ngomong Pancasila adalah ideologi? Di situ justru yang saya persoalkan. Sangatlah berbahaya menyatakan Pancasila sebagai ideologi. Karena ideologi itu dia mesti komprehensif. Mengatur segala hal sampai ke soal-soal yang tadi pandangan etis warga negara. Karena itu saya bilang tadi cuman komunisme dan fasisme yang punya diklasifikasikan sebagai negara berideologi. Di seluruh dunia nggak ada negara yang berideologi. Kenapa? Karena logikanya kacau. Ideologi itu adalah keyakinan orang, bukan keyakinan negara. Oke. Apalagi keyakinan presiden. Jadi kata ideologi, bahkan dulu kata ideologi itu yang di Prancis itu, Bung Rocky, liberalisme itu ideologi bukan? saya terangkan itu sebagai catatan kaki nanti ya. Di Prancis, kalau orang bilang itu seorang ideolog. Ideolog artinya orang yang pelongo. Karena nggak mampu berpikir, maka dia fanatik pada sesuatu. Itu literasi mulai dengan situ, abad 17. Akhir ideologi adalah olok-olok terhadap orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang pelongo itu namanya ideolog gitu. Dungu maksudnya. Itu saya mau terangkan dulu soal-soal yang orang kacaukan. Sekarang saya balik pada pertanyaan ini. Ini ada 3 politisi. Kapan Pancasila disebut ideologi? Coba. Dua. Oke. 2 politisi 1 kiai. Iya, politisi yang kiai dan kiai yang politis itu. Jadi kekacauan ini justru yang mesti ditampung oleh NU buat cari kapan Pancasila berubah menjadi ideologi negara. Oke. Di mana? Nah, itu masuk di situ. Oke. Itu umpan saya, bukan umpan, masukan Oke. buat saudara-saudara tuh. Jadi di situ kekacauannya. Ideologi dianut oleh manusia yang hidup. Karena itu dia punya keyakinan. Yang berkeyakinan orang. Negara nggak mungkin berkeyakinan. Oke. Negara tuh barang mati, konstruksi hukum. Ngapain negara berkeyakinan? Jadi boleh dibicarakan, boleh diuji kembali, Ya, boleh sekarang saya masuk pada soal itu. Sekarang, boleh nggak Pancasila diubah tuh? Boleh aja. Kenapa? Karena dimungkinkan oleh konstitusi. Konstitusi, Presiden bilang NKRI harga mati. Yang mana yang harga mati? Wong lambang negara bisa diubah. Bendera bisa diubah. Bahasa bisa diubah. Yang nggak bisa diubah cuma satu tadi, bentuk negara. Cuma kalau kita bilang berhenti republik, ya udah gak ada gunanya konstitusi itu. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan saya bisa diubah dengan persyaratan ABCD. Berarti seluruh soal di situ bisa diubah kecuali bentuk negara. Pancasila ada di dalam konstitusi apa tidak? Ada dalam konstitusi. Berarti kalau konstitusi berubah ya Pancasila juga ikut berubah. Baik. Tentu kita mungkin jangan dirubah. Bukan soal jangan, bukan soal imperatif jangan, tapi potensi berubah itu bahkan disediakan oleh konstitusi. Baik. Jadi saya kasih PR pada saudara-saudara politisi plus kiai supaya bicara dengan akal sehat itu bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Oke. Pancasila itu kesepakatan bersama tentang bayangan masa depan. Jadi Baik. kesepakatan aja. Baik. Jangan diajukan sebagai ideologi. Saudara, Anda baru menyaksikan penyesatan luar biasa oleh saudara Rocky Gerung di stasiun televisi. Ya, ini yang saya sebut nasionalisasi kedunguan. The nationalization of stupidity yang sudah dilakukan oleh saudara Rocky Gerung. Karena tampak Rocky tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang ideologi dan sejarah ideologi. Prancis di abad ke-18 akhir di bawah pemerintahan teror yang disebut The Reign of Terror.
1793 sampai 1794 itu mengalami dinamika yang sangat rumit. Banyak orang dibantai, ya. Kenapa? Karena semua yang melawan pemerintah dan juga yang ada anti-clerical sentiment, ya, sentimen anti gereja, itu dianggap juga sesat dan itu dibantai. Lalu pada saat yang sama muncul kaum ideolog. Kaum ideolog ini ada dua kelompok, mereka yang berpikir rasional dan rational system of thinking, ada yang mengusung yang namanya irrational impulses of ideas. Jadi kelompok yang impulsif irrational. The Tracy, Antoine Des de Tracy, ketika dia dipenjara di bawah rezim ini, di dalam penjara 1790 dia menulis sebuah konsep yang sangat kuat tentang ideologi dan kemudian berlaku sampai hari ini. Dia bicara soal ideologi sebagai pengetahuan, ya, pengetahuan tentang ide atau gagasan. Lalu kemudian dia bilang begini, ada sensasi di dalam pengalaman, ya, sensation yang kita alami ketika kita berproses dalam kenyataan hidup. Nah, sensasi itu menurut dia itu punya korelasi yang kuat dengan aktivitas material, tindakan material kita di dalam real. Nah, ideologi memainkan peran menurut dia, yaitu di dalam pembentukan sensasi di pikiran dan sensasi yang kemudian menjelma menjadi tindakan. Maka Tracy melihat ideologi itu adalah seperangkat nilai yang digunakan oleh orang, individu ataupun kelompok orang, artinya bisa organisasi, untuk menjelaskan, mengevaluasi dan memberikan orientasi bagi para pengikutnya, ya, dan dijadikan landasan bagi pembuatan kebijakan sosial politik untuk mencapai common goal, tujuan bersama. Maka ideologi di sini kemudian mengalami pendefinisian yang positif. Ideologi dalam kajian the sociology of knowledge, dalam sosiologi pengetahuan, itu juga dipahaminya itu secara dinamis dan kompleks, karena tidak sebuah pemikir memiliki pemahaman yang sama. Oke? Bahkan sejarawan Karl Mannheim mengatakan bahwa di paruh pertama abad ke-20 istilah ideologi dan ideolog di Amerika Serikat pun masih derogatory terms. Itu artinya bahwa ada penggunaan istilah itu ada kental dengan nuansa stigmatisasi, ya, artinya negatif dia punya konotasi. Itu sama persis dengan ketika Napoleon Bonaparte naik takhta di 1804 sampai 1814 di Prancis, dia menyebut semua orang yang anti pemerintah sebagai kaum ideolog. Itulah yang dibilang Rocky di dalam video tadi. Ideolog dianggap sebagai kaum dungu, orang dungu. Itu adalah propaganda yang dibangun oleh rezim Napoleon untuk melemahkan kritik, serangan terhadap rezim Napoleon Bonaparte ketika itu. Maka semua yang kritis, yang menuntut kebebasan, ya, kaum liberal itu dianggap sebagai kaum ideolog, orang-orang dungu. Tapi ideologi sendiri itu sama sekali dalam pengertian yang kuat dan benar itu tidak ada urusan dengan kedunguan dan apapun yang disebut oleh Rocky. Bahwa ada fase sejarah orang-orang dungu dan orang cerdas melebur dan kemudian kekuasaan mencap semua mereka sebagai kaum ideolog. Itu betul di era Napoleon di Prancis. Nah, atau kemudian di Amerika juga di paruh pertama abad ke-20 masih terjadi itu tradisi. Nah, artinya bahwa ketika Rocky mengatakan bahwa Pancasila bukan ideologi dan orang-orang yang menganggap Pancasila sebagai ideolog itu dianggap sebagai orang-orang dungu, sebetulnya Rocky mempertontonkan kedunguan yang hakiki karena dia tidak paham betul apa itu ideologi dan bagaimana sejarahnya. Ideologi itu bisa dianut oleh individu, bisa oleh organisasi atau kelompok orang yang terorganisir. Dan negara dalam teorinya adalah organisasi tertinggi, ya. Baca itu. Ya, jadi negara juga bisa punya ideologi. Itulah Pancasila sebagai state ideology di kita. Oke. Ya, dan memahami ideologi banyak dimensinya. Kamu bisa melihat ideologi dari perspektif political, dari perspektif sosial, dari perspektif epistemologis, bisa juga dari aspek ethical. Ya, ethical artinya bahwa ideologi mengerucut pada persoalan baik benar, salah benar, baik buruk. Artinya ini soal urusan surga neraka. Nah, tetapi kalau dari aspek epistemologi, ya ideologi kita bicara dari perspektif teori pengetahuan, oke, filsafat pengetahuan. Jadi teman-teman sekalian, tampak sekali dari penjelasan Rocky bahwa memang saudara Rocky tidak memahami apa itu ideologi secara utuh. Semoga video ini bisa membantu Anda untuk sedikit mengalami pencerahan. Terima kasih.